Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Sepdin ya. Gila, gue udah 2 kali tag lo, yang satu ininya rusak kayak tiba-tiba habis baterai. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang aktivitas manusia yang mengerikan ya. Manusia-manusia yang menyakiti sesama manusia dan melakukan kekerasan ya teman-teman. Karena di dunia ini banyak sekali ya manusia menurut gue, dan juga luas. Jadi adalah kejadian-kejadian di luar nulur yang sebenarnya sangat mengerikan untuk dijelaskan ya teman-teman. Jadi kita akan jelaskan secara secara tenang ya teman-teman. Kita akan mengambil pelajarannya dari sebuah kejadian ini ya teman-teman. Bukan maksud dari apapun ya. Kita akan kita akan belajar lah dari kesalahan-kesalahan ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya ya teman-teman. Yang pertama ada kasus mayat hidup di India teman-teman. Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Pada tahun 2021 ya, pada tahun 2021 seorang pria pria tua dinyatakan meninggal dunia dan jasadnya itu dimasukkan ke dalam dingin, lemari pendingin ya teman-teman. Selama hampir 20 jam teman-teman, hampir 20 jam. Tapi saat petugas datang mengambil jenazah, dia ternyata masih hidup teman-teman. Lah, kenapa bisa begitu ya? Nih, pria itu diduga dalam kondisi hipotermia ekstrim teman-teman dan tak sadarkan diri ya, sehingga detak jantungnya nyaris tidak terdeteksi. Secara medis, kondisi seperti ini bisa terjadi teman-teman secara medis. Detak jantung melambat dengan drastis hingga dianggap meninggal. Nah, untuk pelajarannya, pentingnya diagnosa medis yang tepat teman-teman. Hipotermia bisa menipu sistem tubuh dan membuat tubuh tertidur secara total teman-teman. Gak kebayang cuy, bayangkan ya, kamu bangun dan sadar di dalam peti pendingin teman-teman. Itu bukan mimpi buruk, tapi itu kenyataan yang nyaris merenggut nyawa teman-teman. Oke, kasus yang kedua ini saya Sagwa. Dia itu si kanibal yang cerdas teman-teman. Dia itu dari Jepang ya. Pada tahun 1981, seorang mahasiswa asal Jepang bernama Isa Sagwa membunuh dan memakan tubuhnya teman-teman. Gila banget tuh orang. Ternyata kanibalisme tidak terjadi di Indonesia doang teman-teman. Ada juga ya. Pada 1981, membunuh dan memakan tubuh seorang mahasiswi Belanda. Mahasiswi itu berasal dari Belanda. Mahasiswinya itu bernama Rene Harteveld ya. Sungguh nyaris sekali teman-teman. Gue sangat menyayangkan kejadian ini teman-teman, tapi ya udah terjadi teman-teman. Yang lebih menyeramkan teman-teman, si Isai berasal dari keluarga kaya teman-teman. Punya power dia bro, dan sangat cerdas secara akademik dia. Dia tertangkap ya, tapi dinyatakan tidak waras teman-teman. Dia dinyatakan tidak waras secara hukum ternyata teman-teman, dan dia dipulangkan ke Jepang. Di sana ia tidak pernah dipenjara, bahkan sempat menjadi selebriti parah coy, dan menulis buku tentang kasusnya sendiri teman-teman. Untuk pelajaran sistem hukum internasional bisa berbeda-beda ya teman-teman. Gangguan psikologis ekstrim bisa terjadi pada siapapun ya, bahkan orang pintar dan terpelajar. Ini adalah contoh ekstrim bagaimana kejahatan bisa berlindung di balik ketidakwarasan. Berarti coy, kalau kita melakukan kejahatan itu ya, tinggal aku aja tidak waras, pura-pura tidak waras, apakah itu akan berhasil? Jangan coy, gue cuma bercanda coy. Menyeramkan karena hidup bebas. Untuk yang ketiga teman-teman, eksperimen tidur di Rusia. Urban legend yang mirip kenyataan. Cerita ini dikenal sebagai urban legend ya, tapi inspirasi ilmiahnya benar-benar nyata. Tahun 1940-an ya, konon Uni Soviet melakukan eksperimen kejam terhadap tahanan politik. Mereka dipaksa terjaga selama lebih dari 15 hari tanpa tidur sama sekali, dan dalam ruangan penuh gas stimulan. Akibatnya para subjek berubah jadi makhluk buas, menyerang satu sama lain, bahkan memakan dirinya sendiri teman-teman.
Meski ceritanya dianggap fiksi, ada eksperimen nyata tentang efek kurang tidur ekstrim. Nah, ada efek yang nyata tentang efek kurang tidur ekstrim ya, teman. Dan hasilnya memang mengerikan, teman. Yang pertama tuh halusinasi berat, yang kedua gangguan otak permanen ya. What the hell? Yang kedua gangguan otak permanen dan emosi tidak stabil, teman. Jadi lu harus tidur yang cukup ya, teman-teman, biar lu sehat terus. Karena tidur itu bukan cuma istirahat ya. Tidur itu adalah fungsi vital bagi kesehatan otak dan emosi. Kurang tidur ekstrim bisa menghancurkan manusia, teman-teman. Bukan hanya secara fisik ya. Kurang tidur itu bukan hanya secara fisik yang menghancurkan kita ya, tapi juga secara moral. Oke, dari orang yang dikubur hidup-hidup dan kanibal yang bebas ya. Dunia ini menyimpan banyak kenyataan yang lebih gelap daripada mimpi buruk, teman-teman. Tapi dari setiap kisah selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil, teman. Jangan cuma takut, tapi belajar dari yang pernah terjadi. Kalau kamu suka konten seperti ini ya, tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Berita mana menurut lo yang paling merinding? Semoga yang menonton ini dijauhkan ya dari hal yang seperti itu. Semoga orang-orang di sekitar kita tetap baik ya, teman-teman. Semoga kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu, teman-teman. Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu, gangguan mental lah, apalah, sakit jiwa lah. Karena kalau sudah terjadi, teman-teman, kita yang rugi, teman-teman. Jadi, kalau cuma punya saran, hati-hati ya dalam menjalani hidup. Gue Sapudin pamit undur diri, teman-teman. Sampai ketemu cerita mengerikan berikutnya, teman-teman.